lagi di channel akuntansi A19 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya Johan Ruci Purba NIM 721141906, dosen pengampu Prabu Yudo Jayanto SE MSI, akan membahas sistem informasi manajemen proyek 5 dan 6. Pada proyek 5 kita akan membahas formulir pembelian buku web atau HTML. Nah, pembahasannya itu pertama ada contoh, kedua bagian-bagian formulir contoh, ketiga menyimpan contoh, dan keempat melihat halaman web. Pertama contoh. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah sistem informasi. Formulir halaman web yang telah selesai ditunjukkan oleh pada figur P5.1. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari situs web, yaitu fill text, drop down, teknik tombol radio, kotak cek, kotak teks, seperti gambar pada di samping ini. Selanjutnya itu ada bagian formulir contoh. Nah, kita dapat melihat bahwa permintaan akan nama dan alamat email termasuk dalam suatu tabel. Bagian halaman web berikutnya menanyakan mata kuliah yang diambil oleh siswa. Selanjutnya itu drop down, juga disebut kotak pilihan karena memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif. Yang keempat itu bagian selanjutnya dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau baru. Selanjutnya field terakhir pada contoh atau baris 43 hingga 45 meminta komentar tambahan dari siswa. Selanjutnya itu perintah reset. Selanjutnya yang ketiga itu ada menyimpan contoh. Nah, kita harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan eksistensi file. TXT secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis-jenis dokumen teks. Cara menyimpannya sebagai berikut. Pertama, masukkan nama file seperti book.htm untuk proyek kita tanpa tanda kutip. Selanjutnya, jenis file yang dipilih yaitu save as type, haruslah all files, dan pengkodean harus diset dengan ANSI. Jika kita tidak memiliki all file sebagai jenis file, maka halaman web bisa jadi tidak bekerja. Selanjutnya itu melihat halaman web. Setelah halaman web telah disimpan, kita dapat melihat untuk memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Kita dapat menutup program Notepad. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Ketiklah nama file atau browser untuk mencari, klik tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Pertama, bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Ketiklah nama file atau browser untuk mencari, kemudian klik OK. Halaman web Anda akan muncul browser. Selanjutnya ada proyek 6, yaitu dasar-dasar spreadsheet. Pertamanya ada pengertian, kemudian lembar data diskon, kemudian lembar data faktur. Dasar-dasar spreadsheet. Spreadsheet adalah program pengolah angka yang memiliki kelebihan, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Pada kali ini contoh yang digunakan yaitu membuat sebuah faktur atau invoice. Gambarnya seperti di samping ini. Sheet 1 adalah lembar data faktur. Contoh ini membuat sebuah faktur figur yang menampilkan 4, yaitu chair, table, lab, pillow. Masing-masing barang memiliki harga per unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan harga masing-masing unit. Bisa lihat di gambar sheet 1. Selanjutnya yang kedua itu ada gambar lembar data diskon. Nah,
pada gambar ini penjelasannya, diskon di atas menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Selanjutnya kita harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur di atas tadi. Formula yang digunakan adalah lembar data invoice, bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Selanjutnya itu lembar data faktur. Nah, kita harus memulai dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Selanjutnya, gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G. Pilih perintah format, lalu kolom and width. Selanjutnya itu ada sel A1 memiliki entry invoice. Selanjutnya sel B3 sampai B7 berisi kata-kata item, chair, table, lamp, dan pillow. Selanjutnya sel C3 sampai C7 berisi harga satuan, sel E3 sampai E7 berisi unit, sel D3 berisi tulisan diskon, dan sel F3 berisi tulisan extended price, dan sel G8, F10, dan G10 masing-masing berisi total atau amount due and date. Nah, kita bisa lihat lagi